DJ Panda akhirnya hadir sebagai tamu di podcast milik Denny Sumargo pada tanggal 25 Juli 2025. Di sana, ia secara terbuka membahas kontroversi yang terjadi antara dirinya dan Erika Carlina, serta memberikan klarifikasi atas tindakan bodoh yang selama ini beredar di publik. Bukannya semakin mereda dan menemukan titik terang, alhasil bintang tamu Denny Sumargo kali ini, Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda, justru oleh netizen dinilai tidak sesuai ekspektasi. Sebab DJ Panda dinilai tidak tulus pada Erika dan masih berani bersilat lidah. Terlihat jelas saat tiap kali ia menjawab pertanyaan dari Densu, ia justru bertele-tele dan tidak mau jujur. Seperti saat Erika Carlina sebelumnya mengungkapkan inisial P, DJ Panda menyadari juga inisial tersebut ditujukan pada dirinya. Namun DJ Panda malah tidak mengakuinya dengan membuat story, kok semuanya malah tertuju pada gue. Saya kasih tahu orang tua saya itu di tanggal 30 setelah ini kok. Oh, setelah itu ya. Itu. Orang tua bilang apa? Yaudah ayo langsung temuin. Maksudnya apa? Ya untuk menemui Erika. Untuk? Saya cerita kalau papa saya bilang kalau memang itu anakmu, ayo ke sana. Dengan tujuan menyelesaikan. Penyelesaian apa itu? Tanggung jawab kok. Berarti mau nikah? Iya. Berarti apa yang disampaikan Monica itu ada? Ada kok. Nah, itu kan waktu Erika podcast, itu kan nggak nyebut namamu ya? Iya. Iya kan? Tapi kamu tahu itu kamu? Saya tahu. Kamu tahu itu kamu, tapi kenapa kamu tulis waktu itu? Oh, semuanya jadi mengarah ke gue ya? Instastory-nya isinya begitu ya? Kenapa jadi gue gitu? Ya, jawab jujur ya? Karena kan saya nggak disebut namanya gitu loh kok. Maunya disebut namanya? Ya kalau memang ini kan kenapa nggak sebut nama aja sih? Jadi kan saya bisa langsung ke sana bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab maksudnya itu saya datangi lagi orang ini. Yang lebih membuat Denny Sumargo kesal dan seolah podcastnya tidak membuahkan hasil, DJ Panda terus berusaha mengelak dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Mulai dari soal pernikahan keduanya yang berujung gagal, hingga soal USG kehamilan Erika yang merupakan identitas pribadi yang disebarluaskan di grup WhatsApp-nya. Bahkan ia selalu berusaha berbohong dan ingin membalikan fakta. Padahal Denny Sumargo tahu ada banyak jejak digital yang terus bermunculan tentang Erika dan DJ Panda tersebut. Terlebih lagi DJ Panda awalnya mengaku dengan Erika tidak pacaran, hanya sebatas hubungan tanpa status, yang jelas-jelas sudah menghamilinya. Dari pengakuannya yang bertele-tele tidak jelas itu, Denny Sumargo lantas menyimpulkan dan menimpalinya jika perbuatan DJ Panda tersebut memang sengaja sebagai ancaman untuk menyerang Erika ketika lahir. Wajar jika spontanitas Bang Densu katakan kurang ajar pada DJ Panda. Lucunya lagi, saat ditanya terkait berbagai ancaman yang ditujukan pada Erika, lagi-lagi DJ Panda mengaku tidak ingat dan tidak tahu menahu tentang ancaman itu. Setelah itu, akhirnya kalian sama-sama oke, orang tua juga setuju. Iya. Orang tua lu udah ketemu Erika juga kan? Sudah? Oke semuanya. Oke. Erika oke, mau dijalani bareng-bareng. Pacaran dong jadi akhirnya. Anggap aja pacaran kok. Jadi kayak pacaran kan? Jadi Karena kan pacaran. akhirnya netizen itu ngelihat kalian kenapa nggak jadi nikah? Ya kita berantem kok. Ya kok. Sampai akhirnya ya lu post saya USG di grup fans kasih lu. USG di grup fans. Oh, runtutannya tuh ya. Nah, itu yang lu post itu foto-foto USG-nya Erika pada saat kalian cek USG bersama ya? Cek bersama. Udah usia berapa tuh di USG itu? 12 minggu 4 hari. 12 minggu 4 hari. Cek tanggal berapa itu? 3 Februari. 3 Februari. Jadi itu yang lu posting? Iya. Yang lain, USG yang lain? Nggak ada, cuman itu doang. Tujuannya apa sih? Ya saya sakit hati kok. Gara-gara apa lu sakit hati? Yang tadi? Atau ada yang lain? Salah satunya juga itu. Salah satunya itu, salah lainnya? Salah lainnya ngomong aja. Udah waktunya nyelesain semuanya. Lu jangan terlalu bertele-tele juga. Enggak. Karena kalau misalnya lu nggak ngomong semua, apa yang menjadi visi misi gue untuk podcast gue kali ini adalah bagaimana lu menyelesaikan. Siap. Karena kalau enggak, podcast ini nggak ada faedahnya, gitu loh. Jadi
Apa itu? Saya sakit hati kok lihat dia sama Brevi. Oh, jadi saat itu dia jalan sama Brevi ya. Nah, aku dengar itu katanya isunya kamu juga jalan sama cewek lain. Betul? Betul. Siapa yang duluan jalan sama cewek lain? Saya kok. Berarti akhirnya dari situ lu tujuannya untuk bikin Erika malu. Iya kok. Saya kilaf. Saya waktu itu emosi. Pada saat itu saya stres. Mungkin saya secara tidak sadar. Yang lu stres apanya sih? Yang saya Kan lu juga jalan sama cewek lain. Iya, saya tahu kok. Tapi kan istilahnya saya juga sayang toh kok. Kalau kalaupun itu anak saya loh kok. Saya itu kan anak saya sendiri kok. Oh, itu yang bikin lu stres. Lah anak lu nggak kenapa-napa. Lu sayang sama Erika apa sama anaknya? Nih jujur ya. Dua-duanya kok. Dua-duanya. Serius nih. Dua-duanya. Katanya tadi cuman itu HTS. Dua-duanya. Lama-lama cinta. Lama-lama juga cinta Ini kok. serius. Lama-lama juga cinta. Nah, kamu jangan bohongin saya ya. Iya. Oh, jadi Lama-lama ada juga rasa cinta. itu. Oke. Kemudian ada cemburunya lah ya. Ada cemburunya. Di situ kamu ada kayak nulis tujuannya pengen jadi intinya tujuannya adalah supaya nanti kalau udah lahiran fans-fans kamu itu pada nyerang Erika. Iya kok. Betul itu? Betul. Oh, memang kurang ajar kamu ya. Maaf ya, saya harus ngomong kayak Iya, begitu ya. Saya akui saya salah kok. Salah itu nggak bisa saya benarkan. Saya akui saya salah. Berarti di situ kok ada mengancam juga. Saya nggak ingat kok, tapi anggap aja itu saya lakukan. Oh, bahaya dong. Kalau misalnya kamu lakukan pengancaman, kamu bisa dituntut nanti. Saya siap kok. Saya salah. Tunggu dulu, gini loh maksudnya. Kan pengancaman itu ada sesuatu yang bisa berhubungan dengan pidana. Iya. Oke, kamu inget-inget lagi. Kamu Iya, ada kok. ngancem nggak di situ? Ngancem yang sesuatu yang bisa mengambil harkat martabat orang, nyawa orang atau apa itu pengancaman. Ngerti kan pengancaman kok. kan? Ada nggak di Ngerti. situ? Apa sih yang kau tulis di situ? Intinya apa deh? Saya tidak ingat kok. Grupnya masih ada? Grupnya masih ada. Bisa dong kamu search gitu. Grup itu settingannya per 24 jam hilang kok. Oh. Jadi barang bukti kau nggak punya? Nggak punya kok. Oke. Gila. Dan kalau dilaporin polisi, jalanin. Jalanin kok. Karena katanya dengar-dengar udah dilaporin. Jalanin kok. Berat kali masalah anak udah. Nah, lu ada bilang nggak kalau anaknya Erika itu ke fans-fansmu, lihat aja nanti ini pasti anaknya anak Bram, rame-rame. Saya nggak ingat kok. Saya nggak punya bukti apapun. Kalau ada buktinya? Oh, soalnya itu kan grup WA, settingannya itu 24 jam. Oh, itu grup WA ya? Grup WA kok. Settingnya 24 jam 24 jam itu otomatis hilang kok. ya? Coba inget-inget lagi. Ada nggak ngomong kayak gitu? Saya nggak ingat kok. Nggak inget apa takut dihajar? Memang benar-benar saya tidak ingat Oke. kok. Kalau ada, ya udah terima Kalau kasih ada ya. ya udah saya terima. Oke, sama-sama lah, fair lah gitu. Jadi maksudnya untuk nyelesain masalah harus being gentle gitu. Karena apa yang lu sekarang jalani adalah suatu hal yang menurut gua, wah, lu posisi lu jelek banget. Iya. Dan untuk nyelesain itu semua ya lu juga harus punya keberanian untuk ya udah gue salah nih, tapi gue jujur gitu. Karena kalau nggak jujur lu nggak bisa mengubah apa-apa gitu. Tidak cukup sampai di situ, selain DJ Panda awalnya berkuar-kuar mengatakan gimmick dengan Erika, ia bahkan juga dengan sombongnya meremehkan dan menantang seluruh netizen Indonesia untuk menghujatnya. Terlebih sebelumnya ia terang-terangan mengaku lebih memilih karir dibandingkan nama baiknya. Rupanya kasus yang menyeret DJ Panda saat ini tak hanya Erika Karlina, melainkan ada banyak juga korban yang harus dihadapinya. Selain permasalahannya dengan Erika, Denny Sumargo rupanya juga penasaran siapa dibalik sutradara parodi Dasteran yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan, yang mana di sana juga ada peran Natalie Holscher yang mengaku tidak tahu menahu tentang parodi tersebut. Bukannya DJ Panda jujur dan menguak fakta yang sebenarnya, yang malah justru tetap tidak ingin mengungkapkan siapa dalang dibalik semua itu. Padahal jelas-jelas tindakan mereka tersebut sengaja ditujukan untuk mengejek Erika yang sedang hamil. Gue mau nanya, kalau lu harus milih ya antara karir lu hilang atau nama baik, lu pilih apa? Saya pilih nama baik kok. Tadinya lu nggak berpikir begini kayaknya ya. Lu pikir yang penting karir bagus, nama baik itu nggak terlalu penting begitu ya?
Nggak, ini jujur ya? Iya kok. Jadi lu ngentengin semuanya kan? Saya yang ngentengin kok. Iya. Itu pamer-pamer saldo pada saat lo orang-orang tuh udah tahu kalau orang-orang menduga kalau itu anaknya Erika adalah lu bapaknya. Oh enggak kok, itu yang kayak pamer-pamer saldo itu kan live lama kok. Oh, di-up sama orang. Di-up sama Jadi orang. buruk-buruk lu tuh di-up semua sama orang. Iya kok. Termasuk ada 2 wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lu. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau sekarang ditanya nih, ini kan ada banyak sekali hal yang perlu lu jawab ya. Iya kok. Prioritas lu yang mana? Erika dulu kok. Nyelesain itu dulu. Nyelesain Erika dulu kok. Satu-satu. Satu-satu. Kalau Erikanya nggak mau, Saya minta tolong kok. minta tolong ke siapa? Minta tolong. Saya juga nggak bisa bantu Ini loh, kamu. Saya kan datang jauh-jauh itu kan pengen menyelesaikan gitu loh kok. Iya. Pengen menyelesaikan. Ya kalaupun dianya nggak mau ya, saya tetap harus ke sana kok. Cuma kan nggak bisa masuk lah kalau orangnya nggak mau, susah kan? Ya mau gimana pun saya akan cari cara apapun untuk ini kok, untuk ketemu kok. Sampai kapan kan pertanyaan gitu? Jadinya kan cuma Hingga tarik ulur kapan? doang. Hingga ya semoga saya cuma bisa berharap Erika mau buka hatinya kok. Ini sebenarnya lu pengen nikahin Erika itu memang karena suka atau lu sebenarnya lebih fokus sama anak yang ada di kandungan Erika? Keduanya kok. Nah ini jujur loh. Keduanya. Gue kasih lu kesempatan untuk bicara. Tapi yang gue yakini adalah ini anak datang ke sini sebenarnya pengen dapat simpati masyarakat atau sebenarnya pengen berubah gitu kan? Lu ngerti gak maksudnya? Ngerti kok. Sekarang masalah-masalah lain seperti daster-dasteran itu Iya kok. kan rame juga ya, Iya, daster-dasteran itu. Ide sopo? Anggap aja kok itu saya yang salah lah kok. Saya nggak memperingatkan teman saya, mungkin itu anggap aja kesalahan saya. Tapi itu sengaja apa enggak sih? Nggak sengaja kok. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja, tapi saya tahu. Saya yang tahu. Mereka nggak tahu. Biar nggak lebar masalahnya kok. Saya nggak mau salahin siapa. Anggap saja itu kesalahan saya. Jadi lu mau kita semua menganggap bahwa di situ tuh memang idenya si siapa lagi namanya Panda untuk ngejek-ngejek Erika gitu. Lu maunya kita percaya begitu? Enggak kok. Enggak juga gitu gini loh kok. Kan yang tahu kehamilan itu saya. Orang yang di sana mengenai itu tahu atau tidaknya, saya kan juga nggak tahu. Oke. Makanya saya bisa bilang anggap aja itu saya. Iya, tapi kan kalau dianggap lu kan akhirnya lu jangan sampai akhirnya bingung kok jadi gue yang dihujat gitu. Karena itu kan maaf ya, kalau memang itu disengaja, itu sangat tidak etis kan gitu. Bener Nanti kok. kondisi yang jomplang banget dengan kondisi lu dulu. Malam-malam, happy-happy, cewek banyak yang suka, dibilang ganteng, dibilang keren. Ini kan yang semua laki-laki cari kan ya. Iya. Tiba-tiba bedak, leher lu diinjek lah ibaratnya gitu. Iya kok. Nggak ada yang mau peduli sama lu lagi. Bahkan mungkin nggak ada yang mau kasih kesempatan lu untuk bicara. Iya kok. Apa yang lu rasain? Saya terlalu sombong kok. Saya terlalu sombong. Saya sedih. Sedih pasti sedih. Cuman mungkin ini teguran buat saya. Saya sudah sadar kedepannya saya harus berubah menjadi lebih baik.